Dulu tuh ada seorang sahabat ya, dia duduk terus dia ngelamun gitu. Didatangi sama Abu Bakar. Abu Bakar tanya, kamu kenapa malhumum? Kamu kenapa sedih? Kamu kenapa kayak tertekan, stres? Terus dia bilang, nama dia Hanzalah. Kata dia, nafaqah Hanzalah ya Abu Bakar. Hanzalah itu sudah munafik wahai Abu Bakar. Kata si Hanzalah ini. Terus kata Abu Bakar, kenapa kamu ngerasa diri kamu munafik? Ya soalnya saya kalau lagi dekat sama Nabi, iman saya tuh naik. Rasanya jarak saya dengan surga itu cuma sejengkal. Tapi kalau saya jauh dari Nabi, sama keluarga, di pasar, beraktivitas sehari-hari, iman saya drop, turun, sampai seolah-olah jarak saya dengan neraka itu cuma sejengkal. Artinya dekat dengan dosa gitu. Kalau lagi sama Nabi kayak pengen beribadah terus, kayak pengen beramal soleh terus. Kalau jauh dari Nabi kayak pengen bikin dosa terus. Berarti kan saya ini munafik wahai Abu Bakar. Pas Abu Bakar dengar kata-kata ini, Abu Bakar jadi ngerasa sama loh. Kalau gitu aku juga sama wahai Hanzalah. Imanku juga kayak gitu. Padahal kan Nabi pernah bilang, kalau ditimbang iman umat Islam seluruhnya di satu timbangan, terus imannya Abu Bakar di timbangan yang lain, sungguh iman Abu Bakar itu lebih berat daripada iman semua umat Islam. Tapi orang kayak gini masih ngerasa dirinya munafik. Sama kayak Hanzalah. Akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi, curhat, ya Rasulullah kami sudah munafik. Ya Rasulullah kami gak benar nih imannya. Kata Nabi, kenapa kok gak benar? Soalnya kalau lagi dekat dengan engkau iman kami naik, pengen beramal soleh. Kalau jauh darimu iman kami turun, jadi pengen berbuat dosa. Berarti kami gak benar dong imannya ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, iman itu naik dan turun. Maka sa'atan fasa'atan. Ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Sa'atan fasa'atan. Sa'ah itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia saat. Ada saatnya iman naik, ada saatnya iman turun. Artinya itu tuh keadaan yang normal. Iman naik turun tuh normal. Jangan terlalu stres mikirin, aduh gimana ya iman saya lagi turun, aduh gimana aku gak benar banget jadi orang nih. Itu normal kok. Tapi walaupun itu normal, bukan berarti sesuatu yang dibiarin aja. Artinya semua orang ngerasain itu arti normal. Semua orang ngerasain. Tapi karena semua orang ngerasain, berarti semua orang tuh harus bersungguh-sungguh. Sama kayak pertanyaan Mbak Rara, gimana cara untuk memperbaiki keadaan ini? Karena ini semua orang merasakan hal yang sama. Termasuk para sahabat. Jadi kalau sahabat kayak gitu, apalagi kita? Saya, Mbak Rara, semua kita sama. Imannya naik turun. Jangan berpikir orang yang udah katanya orang pesantren, ustadz segala macam imannya naik terus, enggak juga, sama persis. Cuman ujiannya aja beda-beda. Nah, gimana caranya kalau kayak gitu? Sehingga Nabi sampai bilang gini, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu imannya tergantung siapa teman dekatnya. Kalau kita pengen iman kita lebih stabil, naik turunnya itu gini grafiknya. Naik turun kan? Tapi arahnya ke atas gitu. Bukan naik turun gini, bukan naik turun gini. Kalau naik turunnya gini, naik pun masih turun kan? Itu tergantung siapa? Tergantung siapa teman yang terdekat kita, circle kita. Kalau circle kita itu orang-orang yang bisa memotivasi kita dalam ketaatan, pas lagi turun pun masih dalam situasi yang naik. Lagi turun-turunnya masih ngaji, karena diajak oleh teman. Lagi turun-turunnya masih dengerin tausiah, diajak sama teman, di-share konten-konten sama teman. Jadi lagi turun pun masih ada amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Padahal lagi turun-turunnya. Tapi kalau kita sendiri atau temannya mungkin mempengaruhi kita kepada yang negatif, lagi naik pun kita masih melakukan dosa. Lagi naik pun kita masih melakukan hal yang sia-sia. Maka imbangilah pertemanan kita, baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kita cukup baik pertemanan urusan dunia. Sekarang kita coba periksa, kita baik juga nggak pertemanan dalam urusan akhirat? Kaya nggak networking kita? Luas nggak pergaulan kita dalam urusan akhirat? Yang ahli ibadah lah, yang ahli Quran lah, yang ahli ilmu lah, yang ahli zikir lah, yang ahli sedekah lah. Kita banyakin orang yang ahli-ahli kayak gitu. Sebagaimana kita banyak kenal dengan orang yang ahli dalam urusan dunia. Di bidang pendidikan lah, di bidang karir lah, di bidang ini, di bidang itu. Kita punya banyak kenalan supaya kita eksis. Coba kita juga imbangi dengan kenalan-kenalan dalam urusan akhirat biar kita bisa eksis dan seimbang. Allahu alam, semoga kayak gitu. Yang kedua,
Salah nggak kalau saya membatasi diri gara-gara saya merasa nggak siap dengan pertanyaan mereka? Nggak salah. Kita kan nggak niat memutuskan silaturahim. Nggak ketemu itu bukan memutuskan silaturahim, karena definisi silaturahim bukan ketemuan, bukan bertamu. Silaturahim itu adalah saling peduli, saling membantu, saling menjaga perasaan, saling mencintai karena Allah, itu silaturahim. Ketemu nggak ketemu itu kan urusan teknis ya. Gimana kita silaturahim dengan orang yang terlalu jauh? Apakah kalau kita nggak pernah ketemu dia berarti kita putus? Nggak juga. Kalau kita nggak pernah chat dia atau telepon berarti putus? Nggak juga. Baru disebut putus silaturahim. Kalau dia butuh kita bisa bantu tapi kita nggak mau bantu. Itu namanya memutuskan silaturahim. Kalau nggak ketemu tapi kita masih bantu dia, ya berarti menyambung silaturahim. Maka Mbak Rara nggak harus ketemu juga, apalagi dengan alasan-alasan yang tadi. Kadang-kadang justru ketika ketemu pertanyaan mereka menyakiti kita, membuat hubungan kita jadi nggak nyaman. Maka sementara kita membatasi diri dulu, itu masih wajar.